kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tak berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian dari amal soleh kita. Dan mudah-mudahan pertemuan iman terbaik kita pagi hari ini dalam rangka menyiapkan segalanya dengan terbaik untuk menyongsong bulan terbaik, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, sehingga memantaskan Allah untuk memberikan pahala-pahala terbaik dan kita bisa keluar dari Ramadan ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita, maka pastikan inilah Ramadan yang membuat kita menjadi hamba terbaik yang layak untuk mendapatkan kebahagiaan terbaik nanti di akhirat. Ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Hati yang di dalamnya ada iman yang menghujam indah itu ketika menunggu Ramadan, kata para ulama, seperti tanah yang gersang yang sedang menunggu derasnya hujan, seperti bunga-bunga yang layu yang sedang menunggu siraman air yang segar. Seperti itulah hati yang di dalamnya ada iman ketika menunggu Ramadan. Ada kerinduan, ada kebahagiaan, dan mudah-mudahan di sini pun terlihat wajah-wajah penuh dengan nggak nyambungnya saja, penuh dengan kerinduan dan kebahagiaan untuk segera bertemu dengan bulan Ramadan. Air mata para sahabat tumpah ruah ya ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan, saking ada hati yang teramat merindukan ingin segera bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa hati yang di dalamnya ada iman yang begitu indah teramat merindukan Ramadan, seperti tanah yang gersang merindukan derasnya hujan, seperti bunga-bunga yang layu yang menunggu siraman air yang segar? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ahmad, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan penuh berkah. Satu-satunya bulan yang disifati dengan berkah cuma bulan Ramadan. Bulan yang lain tidak disifati dengan berkah. Memang ada bulan yang disifati dengan arba'atu hurum saja. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan bulan-bulan yang disebut dengan arba'atu hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, betul kan? Tetapi khusus terkait dengan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Nah, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan disebut dengan berkah? Yang berkah ini tidak disifati ke bulan-bulan yang lain. Ibu dan bapak pernah mendengarkan kalimat Jumat berkah? Itu tidak ada dalilnya dan tidak ada hadisnya. Itu mah kasratul istimal, hanya tradisi kita saja. Jumat berkah gitu. Ya. Apalagi kalau di kitab Pak, Jumat berkah itu ingatnya nasi kotak ya. Nasi konek. Tidak ada dalilnya. Yang ada cuma Ramadan saja, Jumat mubarak. Apa yang disebut dengan mubarak ketika disifati dengan Ramadan? Kama al-ghayyum hamilul matar, kadzalika Ramadan hamilul khairat. Sebagaimana awan membawa hujan, seperti itulah Ramadan membawa segenap dan semesta kebaikan. Ini yang disebut dengan mubarak. Sebagaimana awan yang mendung membawa derasnya hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Tidak ada bulan yang menghantar membawa kita dalam orbit-orbit kebaikan kecuali bulan Ramadan.
Tidak ada bulan yang bisa memekarkan kuncup-kuncup kebaikan di taman-taman kehidupan kita kecuali bulan Ramadan. Maka siapapun yang masuk Ramadan itu seperti bunga yang dimekarkan itu ya, dalam taman-taman kebaikan itu. Orang berubah jadi lebih baik di Ramadan ini. Yang jarang ke masjid jadi ke masjid. Yang jarang baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang jarang sedekah jadi sedekah. Seperti orang itu diseret dalam orbit-orbit kebaikan, dibawa dalam gerbong-gerbong kebaikan. Makanya Rasul mengatakan tuftahu afwabul zannah wa tughlaqu fihi afwabun nar. Tidak ada bulan yang menghantam segenap dan semesta kebaikan di kehidupan ini kecuali bulan apa? Ramadan. Itulah wajar kenapa setiap hati harus merindukan bulan ini. Sebagaimana tanah yang gersang merindukan derasnya hujan, sebagaimana bunga yang layu merindukan derasnya siraman air yang segar. Dan mudah-mudahan hati kita semua juga seperti itu Bapak Ibu ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan dan mudah-mudahan perasaan kita sama Pak. As-sauq was sa'adah, rindu dan bahagia. Karena ternyata kata Dr. Khalid Abu Syadi, tidak semua hati Pak masuk Ramadan itu rindu dan bahagia. Ainu rindu, ainu kararehe, ainu biasa itu. Di sini mah agak beragam Pak ya. Ainu kesal Pak, Ramadan dari cina gitu ya. Ada juga yang biasa, oh sebentar lagi Ramadan gitu ya. Seperti biasa begitu. Nah, Bapak Ibu ya, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah pagi hari ini pun adalah cara terbaik kita untuk menyiapkan segalanya, hati kita, iman kita, ilmu kita yang terbaik. Karena tidak boleh masuk ke bulan terbaik ini sesuatu yang tidak baik. Ya. Harus membawa iman terbaik, perasaan terbaik, Pak ya. Kemudian juga harus membawa pikiran terbaik untuk masuk ke bulan terbaik ini, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik yang menghadirkan pahala-pahala terbaik dan memantaskan kita untuk menjadi alumni-alumni terbaik Ramadan tahun ini ya. Baik Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, terkait dengan syariat Ramadan, karena judul kita hari ini adalah Ramadan wa Binaul Ummah. Ini buku tulisan Dr. Ragib Asyurjani. Pernah saya sampaikan di tahun sebelumnya, tetapi hari ini saya kuatkan kembali. Kenapa? Karena beberapa pertemuan kemarin di online Ustaz, banyak jamaah yang berkeluh kesah, Ustaz, Ramadan teh asa kieu-kieu keneh gitu. Abi masa teh perubahan. Ramadan demi Ramadan teh asa tidak ada peningkatan begitu ya. Angger usah kitu. Nah, ini jangan sampai terjadi Ibu dan Bapak. Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan saja, tetapi ada isyarat-isyarat besar yang sedang Allah titipkan di kehidupan kita. Kenapa kita masih terus bertemu dengan Ramadan itu? Jangan sampai Ramadan terus berlalu, satu persatu Ramadan kita lalui, tapi kita tidak naik kelas, kita tidak naik tingkat Pak. Asa kitu-kitu wae ya. Kenapa? Karena masalahnya kita tidak memahami apa itu Ramadan. Seakan-akan Ramadan itu adalah sebuah rutinitas tahunan. Kita hanya ketika seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini pemahaman yang agak kurang utuh ya tentang Al-Quran. Dan ini kesalahan yang dikritik oleh banyak ulama. Ketika kita baca Al-Quran Pak, kita akan mendapatkan pahala, betul kan? Tapi sebatas itu Pak, Al-Quran pahala, padahal tidak. Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk itu, tetapi jadi pedoman hidup. Bagaimana seluruh kehidupan kita diatur oleh Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran bukan sekedar berhenti di bacaan, Al-Quran bukan sekedar berhenti di hafalan, tetapi bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup. Way of, apa bahasanya Ustaz? Ya gitu lah bahasa Inggrisnya apa itu ya. Harus menjadi jalan hidup Bapak Ibu, agar kita bisa menghadirkan istana kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kebanyakan di kita Pak, Al-Quran sampai alhamdulillah saya sudah dapat pahala, sudah baca Al-Quran. Itu salah tidak? Tidak salah, tetapi kurang utuh. Al-Quran dihadirkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pedoman hidup. Betul Bapak Ibu ya?
Nah, sama seperti Ramadan, Pak. Bukan sekedar menghadirkan pahala, tetapi ada isyarat-isyarat besar yang sedang Allah titipkan di kehidupan kita. Kenapa kita senantiasa bertemu dengan Ramadan begitu? Nah, oleh karena itu, hari ini akan kita bahas, Pak, agar Ramadan kita tidak kitu-kitu. Ini Bapak Ibu ya, baik. Syariat Ramadan itu pernah saya sampaikan, itu turun bersamaan dengan 3 syariat yang lain di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Pertama, tahwilul kiblat, perpindahan kiblat. Yang kedua adalah fardus siyam min Ramadan, saum di bulan Ramadan. Yang ketiga, fardus zakat, ma'ani sobiha wa hauliha, itu ya, dengan rincian-rinciannya, diwajibkan zakat. Dan yang keempatnya, fardul jihad, diwajibkan melaksanakan jihad. Karena ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, 1 bulan setelah itu Rasul diwajibkan berperang. Perang apa? Perang Badar. Ya enggak? Yang salah satu pertolongan di perang Badar ini disebutkan di surat Al-Anfal. An-Nu'as, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat diberikan rasa ngantuk sampai tertidur dengan pulas, ya. Kemudian setelah itu turun hujan, itu membuat para sahabat semakin bagus fisiknya dan pada akhirnya memenangkan pertempuran di Badar. Karena oleh Allah ditidurkan dulu, kemudian setelah itu dikasih air hujan. So, Bapak Ibu habis tidur terus mandi, segar nggak Pak? Segar itu. Maka di perang Badar ini salah satu pertolongan adalah an-nu'as, ngantuk sampai tertidur dengan pulas. Makanya kalau subuh ini saya ceramah ada yang ngantuk, Pak, jangan dibangunkan. Dia sedang menuju kemenangan itu, ya. Karena dia sedang dapat pertolongan itu ya. Ini Bapak Ibu, 4 syariat turun di bulan yang sama, tahun yang sama. Perpindahan kiblat, diwajibkan saum, diwajibkan zakat, dan diwajibkan jihad. Allah tidak menurunkan bersamaan 4 syariat ini kecuali ada maksud dan isyarat yang besar, Pak, untuk kehidupan keberagaman kita. Maka judul kita hari ini apa, Ustaz? Ramadan wa bina'ul ummah. Ramadan dan kebangkitan umat. Baik, apa rahasia 4 syariat ini diturunkan di waktu yang bersamaan? Maksudnya bukan sekaligus, Pak, tetapi di bulan yang sama, tahun kedua Hijrah. Perpindahan kiblat ya ta'allaqu bis shalah, berkaitan dengan salat. Ya. Lebih jauhnya berkaitan dengan hablum minallah. Zakat, Pak, ya ta'allaqu bihabli minan nas, berkaitan dengan hablu minan nas. Maksudnya apa? 1, keberhasilan Ramadan kita akan terukur kalau di Ramadan ini, Bapak Ibu, kita membersamakan 4 syariat ini sekaligus. Yang pertama adalah tahwilul kiblat, perpindahan kiblat yang berkaitan dengan sholat. Kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana cara meraih Ramadan terbaik? Saya akan jawab, Pak, maka perbaiki syariat pertama. Apa itu? Sholat. Kan lucu, Pak, ada yang tanya, Ustaz, apa hukumnya puasa tapi itu sholat? Coba Bapak Ibu, bingung nggak jawab-jawab? Apa hukumnya puasa tapi itu sholat? Itu gara-gara sahur, Pak. Jam 4 gara sahur tidur ya, Pak. Bangun tuh jam 10 siang. Subuh era kan, Pak. Ini orang nggak ngerti banget, Bapak Ibu. Seakan-akan saum ini tidak terikat dengan sholat, Pak. Padahal dua-duanya turun bersamaan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Maka kalau ingin mengukur kehebatan dan keberhasilan, keterbaikan Ramadan seseorang, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Gagal, kata Ustaz Ragib Asyurjani, kalau orang masuk ke Ramadan tetapi tidak ada perbaikan di puncak ketaatan dia kepada Allah bernama sholat. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang masuk Ramadan tetapi tidak ada peningkatan sholat, dia sedang memisahkan Ramadan dengan saudara kembarnya itu. Apa? Perpindahan kiblat yang terkait dengan bab sholat itu. Betul, Bapak Ibu ya? Ada ibu-ibu, Pak, capek masak ke sahur, Pak, tidur jam 8 pagi, bangun jam 3 itu ya. Atau zuhur kesiangan, Pak.
Dengan alasan apa? Kan tidur itu ibadah. Itu harusnya doi Bapak Ibu ya, nggak ada lah. Apalagi para pekerja kan, kerja itu ibadah. Tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Kesimpulannya, tidur di tempat kerja ibadahnya 2 kali. Wah, itu palsu pisan. Kan dalil begitu. Ini ibadah Bapak sekalian ya, terkait dengan bab salat. Idza turidu an tughayir hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bis salat. Siapapun yang ingin menjadikan ini Ramadan terbaik, siapapun yang ingin menjadikan ini Ramadan terhebat, maka pertama yang dia lakukan adalah perbaiki di puncak hubungan dia bersama Allah. Apa? Bab salat. Kan begini Bapak Ibu, setiap kita kan butuh momentum Pak ya, ingin lebih baik ya. Terus saya mulai dari mana ya untuk tobat kan gitu Pak ya. Ada masa di mana kita ini butuh momentum untuk menjadi pribadi lebih baik. Kira-kira saya kapan ya untuk insaf ya, pakai P. Insaf apa pakai P itu ya, fitnah pisan itu. Kadang orang butuh momentum. Nanti saya kalau sudah ini, nanti saya kalau sudah itu, kan begitu Pak ya. Orang selalu membutuhkan momentum untuk berubah. Dan demi Allah, tidak ada momentum terbaik ketika kita ingin memulai hidup lebih baik Pak, kecuali bulan terbaik. Bulan apa? Ramadan. Apa yang saya perbaiki Ustaz? Sholat. Itu rumusannya. Maka saya tidak akan jawab kalau Bapak bertanya apa hukum puasa tapi itu sholat. Mau dijawab Pak. Bingung saya itu. Ini yang pertama. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 3 pertanyaan kata Qardawi yang akan mengukur sehebat apakah sholat kita selama ini. 1, ketika datang azan Pak, jujur dengan hati sendiri, yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan ingin segera melaksanakan sholat atau keluh kesah karena terganggu dengan datangnya waktu sholat. Mana yang sering kita rasakan? Bahagia dan rindu ingin segera sholat atau terganggu gara-gara harus melaksanakan sholat. Ada ndai gitu. Mana yang sering itu? Kata Qardawi, kalau yang sering merasa terganggu Pak, istighfar kepada Allah. Seakan-akan sholat itu bukan sesuatu yang sangat indah di kehidupan kita, betul kan? Bapak pernah nggak Pak nangis Pak? Pak kenapa nangis? Tekiat hayang sholat kantos tuh Pak. Sehingga betul. Si Bapak pun sampai nangis di rumah tuh, Pak tekiat hayang zuhur cina gitu ya, jam 10. Itu kalau ada Pak hebat itu. Dan kita mendatang azan, ada, datang azan, ada. Masya Allah, kita dijawabnya lain Allah Akbar kalau gitu. Ngejawab adzan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cina gitu. Itu bukan jawaban adzan itu. Betul Bapak, Bapak lagi rapat di kantor, Pak, lagi sibuk, datang adzan, terganggu ya, istighfar Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan sholat itu adalah sesuatu yang mengganggu aktivitas kita, betul kan? Yang kedua, ketika kita sedang sholat, ingin berlama-lama, karena sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, ya, tempat yang sangat intim untuk kita terus berdua-duaan dengan Allah, atau ingin cepat selesai Pak, karena pekerjaan dunia menunggu. Mana yang sering kita rasakan? Ingin berlama-lama karena kita sedang berdua-duaan dengan Allah, ingin cepat selesai karena kesibukan dunia sedang menunggu. Mana sering kita rasakan? Kelihatan Pak, usah dijawab. Kan itu Pak ya? Masya Allah, apalagi ibu-ibu Pak, kita nonton Pak ya, nonton sinetron, iklan, buru-buru sholat Pak. Habis sholat iklan can beres, alhamdulillah Pak. Dekat tinggalin sinetron. Naudzubillah itu. Tidak ada Bapak Ibu, apa kata Rasul? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, bahagiakan hati kita dengan sholat itu. Ya Masya Allah. Saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya Ustaz ya. Jangan pernah merasakan ibadah itu Pak sedang dibebani, tetapi harus dirasakan sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita sedang melaksanakan sholat, yang sering kita rasakan adalah kehusyuan Pak sampai meneteskan air mata. Atau dalam sholat pun kita selalu sibuk dengan pikiran tentang dunia. Mana yang sering terjadi itu? Kalau misalnya betul Ustaz, kalau misalnya ini masih diperbaiki, tolong diperbaiki di bulan Ramadan ini. Jangan-jangan banyak hati kita yang terganggu dengan datangnya sholat. Jangan-jangan ada di antara kita yang ingin cepat selesai Pak ketika melaksanakan sholat. Jangan-jangan ada di antara kita yang ketika sholat pun tidak bisa khusyuk karena terus ingat dunia itu. Ini mau lebaran can munggahan Pak ya.
Saya bisa kebeli ini, kebeli itu, Pak, curi gitu, Pak. Ternyata bukan khusyuk, tapi ingat dunia itu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pelaksanaan sholat harus kita perbaiki. Kenapa? Karena Ramadan tak terpisah dengan syariat pertama, perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat ini adalah tema besar tentang bab sholat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, isyarat kenapa 4 syariat ini diturunkan bersamaan di bulan Sya'ban. Yang keduanya adalah farduz zakat, yaitu wajib melaksanakan zakat berikut nisab-nisabnya, Ustaz ya. Artinya apa ibu dan bapak? Allah sedang memberikan isyarat besar kepada kita bahwa Ramadan kita berhasil ketika kita tumbuh menjadi pribadi yang bisa menebar kebaikan bagi sesama dengan harta yang kita miliki itu. Kan bapak ibu juga sama-sama tahu Rasulullah ketika Ramadan menjadi apa, Pak? Azwadun nas. Apa arti azwadun nas, Ustaz? Orang yang paling dermawan. Saking dermawannya seperti angin yang masmu berhembus, Pak, tanpa bisa dibendung itu. Artinya adalah gagal kalau orang masuk ke bulan terbaik ini tapi dia tidak tumbuh menjadi pribadi yang bisa menebar kebaikan bagi sesama, itu gagal itu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau datang Ramadan kita tetap menjadi pribadi yang pelit, yang harta kita tidak bisa kita jadikan sebagai sumber kebaikan bagi yang lain, maka tidak ada kebaikan di Ramadan kita. Karena kita sudah memisahkan Ramadan dari saudara kembarnya farduz zakat yang terkait dengan hablu minan nas. Saya cerita Pak, ketika saya masih di Mesir itu, kalau menjelang maghrib itu Bapak Ibu ya, rumah itu Pak, setiap rumah tuh ngeluarin meja, kemudian disimpan makanan itu di depan meja itu. Hampir banyak rumah begitu. Kita tinggal lewat, tinggal nyari mana yang kita mau ambil itu. Tapi nggak ada cilok sana tuh Pak ya. Cilok kan kurmanya orang Sunda itu ya. Itu setiap rumah Pak, jajar itu meja ya, kita tinggal ambil makanan itu. Di kita juga begitu Pak, tapi ada tulisan 10.000 itu ya. Ternyata kerdagang atau apa. Itu namanya ma'idatul rahmah, hidangan Tuhan yang diberikan oleh orang-orang yang saum untuk dimakan oleh orang-orang yang sedang saum. Manfaat tarosoiman, barang siapa yang memberikan makan kepada yang saum. So, Bapak Ibu tumbuhkan minimal di komplek ini Pak, setiap rumah itu di depannya itu ada makanan, tapi tolong jangan ada tulisan itu 5.000 nggak usah Pak itu. Kan kita sudah janji Ustaz ya, bagaimana komplek kita ini menjadi Safinatul Nuh, bahtera Nabi Nuh yang bisa mengangkut banyak orang untuk bisa sampai ke surga itu ya, minimal di komplek kita. Sok setiap rumah Pak, kalaupun tidak di rumah, ke masjid kan gitu. Saya Bapak Ibu kalau buka ketika kuliah itu Pak, buka di masjid, nggak di rumah. Karena setiap masjid Pak menyediakan makanan kecil, makanan besar, namanya Maidatul Rahmah. Satu orang itu 1 ayam penuh, blok gitu. Tapi masalahnya memang tidak berasa ya, karena Mesir itu tidak fokus kepada rasa. Yang penting mah esensi lah gitu ya. 1 ayam 1 begitu. Makanya saya suka bawa ke apartemen, saya sik-sik kembali Pak. Saya samaran itu. Sekalian ya. Ironis Bapak Ibu, ketika di bulan yang melahirkan banyak kebaikan ini, kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang baik, terutama hablum minan nas kita. Ya, maka jangan pernah satu hari pun berlalu di Ramadan ini kecuali kita memaksimalkan hablum minallah dan hablum minan nas kita. So, Bapak Ibu setiap hari tebar kebaikan dari harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan saum itu. Ya, begini. Baik. Kemudian karena ini bukan kajian kita ya, ini hanya mukadimah dulu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ternyata Ramadan itu satu syariat turun bersamaan dengan jihad. Ya, dengan jihad. Karena di bulan Sya'ban diturunkan syariat jihad, dan di bulan Ramadan Pak itu diaksenkan jihadnya lewat perang Badar. Maka yang harus menjiwai Ramadan itu adalah semangat jihad, bukan semangat leha-leha, bukan semangat penurunan produktivitas.
bukan semangat ngabuburit, ya. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Masa apa itu ada yang mengisi Ramadan banyak tidur dan alasan ibadah itu? Tidak ada perasaan, aduh alhamdulillah saya pahalanya banyak dasar itu. Semangat jihad Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah adalah ironis. Ketika masuk Ramadan, Pak, produktivitas kita menurun drastis. Seluruh negara Islam di dunia 70%. Itu kata Dr. Ragib Asyurjani, menurun Pak. Banyak aktivitas yang tidak kita laksanakan gara-gara alasan saum. Panah tengah goes saum gitu. Padahal nggak goes aja Pak. Ketika haus tahan Pak, kan lagi saum. Kan kita lagi saum Pak. Kan kita lagi puasa Pak. Nanti aja maghrib itu Ustaz ya. Ibu-ibu Pak, tanya sepateng rumah wadah dan sebagainya. Kenapa alasan? Saum Pak. Di kompleksnya sepi pada sore-sore gitu. Apakah itu Ramadan? Bukan. Ramadan itu syahrul jihad Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguhkan diri kita dengan segala karya-karya amal soleh itu. Hidupkan masjid Pak dan kegiatan keagamaan. Hidupkan rumah-rumah itu. Jangan sampai padam Bapak Ibu. Itu ironis sekali Ramadan seperti itu. Ya. Ini kenapa Pak pagi teh sepi di komplek karena semuanya sedang ibadah tidur. Dengan alasan kuailulah. Kuailulah itu hitungannya menit. Tidur siang itu Pak, kuailulah hitungannya menit. Ini ada yang tidur Pak jam 1 bangun jam 5, kuailulah itu mah kebluk. Bukan kuailulah. Bapak Ibu ironis sekali kalau Ramadan sepi Pak. Masya Allah. Justru harus dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Buktikan Pak, ini adalah bulan jihad buat kita. Bulan kesungguh-sungguhan. Tetapi masalahnya adalah, betul kata Dr. Akram Ridho, kenapa banyak orang yang ketika Ramadan itu justru produktivitasnya satu Pak, pemahaman yang gak tepat bahwa Ramadan itu adalah yang penting mah nanti aja kita nunggu buka Pak. Nunggunya teh bari tidur Pak. Nonton, dengerin musik, ngabuburit gitu. Kita ngabuburit jam 8 pagi pulang ke rumah badak sebelum maghrib gitu. Ngabuburit gitu. Naudzubillah. Yang kedua adalah kenapa terjadi penurunan produktivitas yang seharusnya menaikkan produktivitas kan? Betul? Yang kedua masalahnya adalah ada tamrin, karena kita kurang latihan sebelum Ramadan. Kalau Bapak Ibu jarang puasa selama 11 bulan, masuk Ramadan, kira-kira ada perubahan fisik nggak Pak? Ada Pak, leles Pak ya, lapar, lunglai, pusing, mata, celong, bibir, pecah-pecah wajah, pucat Pak, laler. Gitu. Aduh, Ibu kenapa teh mau wadah menuju saum? Ibu kenapa teh nyesek menuju saum? Ibu nak can salat menuju saum terus aja gitu Pak. Naudzubillah. Ayo ini bulan jihad Ibu dan Bapak sekalian. Kita buktikan. Kenapa disebut bulan jihad Pak? Karena tidak ada bulan Pak yang betul-betul mengecas iman yang paling sempurna kecuali bulan apa? Bulan Ramadan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-imanu mutamayyiz tabitul a'mal mutamayyizah. Iman yang kuat akan melahirkan karya-karya amal soleh yang kuat. Jangan pernah bermimpi kita bisa mencipta banyak karya amal soleh kalau iman kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Ibu, Bapak pernah nggak ibadah malas? Pernah nggak Bapak Ibu? Sering nggak Bu? Tiap hari? Itu gara-gara kondisinya apa Bu? Penyebabnya apa? Iman Pak sedang compang-camping gitu. Tidak ada yang bisa menghebatkan karya amal soleh kecuali iman yang hebat. Dan jangan pernah bermimpi menciptakan banyak karya amal soleh Pak kalau iman kita tidak baik-baik saja. Betul? Dan di Ramadan ini iman orang Pak ngecas semuanya. Kira-kira pasti nggak berbanding lurus dengan amal soleh. Seharusnya berbanding lurus. Ini mah kenapa sepi begitu ya? Jam 1 siang suaminya tidur Pak, isinya pun tidur, anak-anak tidur gitu. Wabil topik wal. Nah, ini kita ciptakan bulan jihad Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Rasul ketemu Ramadan?
Rasul ketemu Ramadan itu 9 kali. Karena Rasul datang ke Madinah 10 tahun setelah 13 tahun di Madinah, betul? Dan syariat Ramadan ini datang tahun kedua hijrah. Berarti Rasul ketemu Ramadan seumur hidupnya 9 kali. Pertanyaannya adalah, apa yang diraih oleh baginda mulia Rasulullah ketika dipertemukan dengan Ramadan 9 kali? Bapak Ibu lihat, di tahun pertama saja sudah memenangkan Badar itu. Kemudian Khaybar, ya kan? Kemudian Khandaq, kemudian perang-perang yang lain sampai di puncaknya Futuh Mekah. Hanya ketemu 9 Ramadan lah. Tetapi sudah meraih semua kemenangan-kemenangan. Ya. Kenapa? Karena 9 kali ini Pak, kekuatan Rasul semakin dicas oleh Ramadan dan para sahabat itu. Dan endingnya adalah kemenangan Futuh Mekah sebelum Rasulullah meninggal. Kenapa? Memang Ramadan Pak, bulan yang mengecas kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang memudahkan untuk meraih semua kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu ketemu Ramadan sudah berapa puluh kali? Apa yang sudah dimenangkan itu? Nah itu masalah asa kieu-kieu ya, Ramadan Rasul ketemu Ramadan 9 kali Pak. Itu cukup loh untuk memenangkan semua arena pertempuran sampai ke Futuh Mekah. Kita kadang ada yang sudah ketemu Ramadan Pak 15 kali, 20 kali, bahkan mungkin lebih Ustaz ya. Lebih ya Ustaz ya? Sudah menang apa Ustaz? Sudah memenangkan hikmah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Nah ini memang kenapa? Karena ada mislink ya, putus koneksi Pak, pemahaman Rasulullah para sahabat dan pemahaman kita tentang Ramadan. Jangankan itulah Bapak Ibu, kita saja belum bisa Pak bukan menghindarkan ya, belum bisa memanage di 10 terakhir. Sampai sekarang kita belum bisa. Anggarannya Pak terjebak dengan rutinitas itu, yang tidak terkait dengan bab syariat. Betul nggak? Sampai sekarang Bapak Ibu kita nggak bisa lepas itu. Padahal apa kata Rasul? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan ditulis di mananya? Amal itu Pak di mananya? Di ujungnya. Yang hebat itu bukan siapa yang euforia di awal Ramadan, tetapi yang hebat itu siapa yang masuk ke garis finish di bulan Ramadan itu. Bapak Ibu, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dicatat di mana? Di ujungnya Pak. Tetapi kondisi Ramadan kita itu gebiar di awal, lesuk di akhir Bapak Ibu. Itu kondisi Ramadan kita sampai sekarang belum bisa kita tangani. Ketika Rasulullah melaksanakan i'tikaf, karena kata Aisyah, istahada fi ashril awakhir ma la yastahidu fi ashril ghairiha. Rasulullah meningkatkan semangat ibadah di mana Pak? Di awal, di tengah, di akhir. Di akhir itu bukan di awal, di tengah Pak. Apa kata Aisyah? Rasul melipat gandakan semangat ibadah di 10 terakhir yang tidak beliau lakukan di 20 hari sebelumnya. Rasul itu semangatnya di akhir, kita di mana? Nggak ada juga di awal juga Pak. Awal, tengah, akhir terasa biasa gitu Pak. Ke akhir Pak bukan makin naik, kita makin turun. Ustaz dah kumaha atau sibuk. Nah itu Pak penyakitnya. Sibuk tawaf ya Bu ya di pasar baru. Bu punten, di Mekah saja Bu tawaf cuma 7 putaran. Kenapa Ibu di pasar baru sampai melebihi 7 putaran? Itu bid'ah itu. Ada ibu-ibu Pak tawaf di pasar baru 17 putaran itu. Bid'ahnya berapa kali putaran itu? Bu di Mekah saja 7 kali loh. Ya. Itu Pak ITC alun-alun, ITC alun bolak-balik itu untuk sa'i. Kita doakan mudah-mudahan di haji yang mabrur itu ya. Kita terjebak dengan itu Bapak Ibu sekalian. Ustaz kan ini tidak halal, tidak haram. Memang tidak haram, tetapi sering mengganggu konsentrasi ibadah. Minimal kita lepas dulu ini dulu Bapak Ibu. Masa mau setiap tahun begini? Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang akan kita jawab kepada Allah nanti di akhirat kalau seumur hidup kita tidak pernah itikaf? Kita mau persiapan jawaban apa coba? Pernah nggak Rasul kehilangan itikaf Pak? Pernah nggak Ustaz? Tidak pernah. Lalu kita tidak pernah
Lalu nanti Allah bertanya di akhirat, kenapa kamu nggak itikaf? Kita mau jawab apa? Coba, apa kata Aisyah? Rasul tidak pernah kehilangan itikaf seumur hidup selama di Madinah sampai Allah mewafatkannya. Dan itikaf itu diteruskan oleh istrinya. Nanti Pak kita meninggal, Allah nanya, kamu kenapa tidak bisa itikaf setiap tahun? Kita mau jawab apa? Pasti jawabannya apa sih? Sibuk. Memang Rasul itu bukan orang sibuk, Bapak Ibu. Memang para sahabat itu bukan orang yang sibuk sampai mereka itu tidak kehilangan itikaf. Saya bertanya bapak-bapak, ibu-ibu, sibuk mana Bapak dan Rasulullah? Pasti sibuk Rasulullah kan? Ngurus umat. Tetapi kenapa Rasul bisa itikaf kita? Nah itu Bapak Ibu, saya khawatir Pak, kita nggak bisa jawab nanti di akhirat. Ustadz kan mudik, pasti gitu jawabannya Pak. Ustadz kan bla 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 gitu. Kita untuk lepas ini saja belum bisa Bapak Ibu sekalian. Maka hampir ulama-ulama di dunia sekarang Pak, lihat tulisannya pasti sama senada. Andaikan ini Ramadan terakhir, coba Bapak Ibu lihat di Facebook Pak, sedih saya itu ya. Kenapa banyak ulama banyak tulis kayak begitu? Andaikan ini Ramadan terakhir, andaikan ini Ramadan terakhir. Minimal Pak, Ramadan ini menjadi alasan kepada kita nanti untuk menjawab pertanyaan Allah di akhirat. Betul nggak Bapak Ibu? Ustadz kan Ramadan sekarang ada corona, leluasa ibadah. Jangan sampai kita kehilangan momentum ibadah. Kenapa? Karena boleh jadi Ramadan tahun berikutnya corona sudah tidak ada, tapi kita pun sudah tiada loh. Ya, betul Bapak Ibu. Karena usia itu rahasia Allah. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakang. Atau saya belakang Bapak Ibu duluan. Atau saya duluan Pak mengantarkan jenazah Bapak Ibu itu ya. Mengeleh. Bapak Ibu, apa yang akan kita jawab sama Allah? Itu saya sedih Bapak Ibu ya. Maka mungkin nanti Ustadz Ujang Pak ya, ayo yang di sini Pak, minimal kita intikaf di tahun ini. Jangan-jangan ini tahun terakhir dalam hidup kita. Kira-kira nanti kita menyesal nggak Pak di akhirat seumur hidup tidak bisa itikaf? Menyesal nggak? Jangan pernah kita menyesal di ujung Ramadan. Maka kita betul-betul jadikan Ramadan tahun ini Ramadan di mana saya bahasanya Pak, bebeakan. Apa bebeakan itu? Habis-habisan Pak ibadah itu. Kalaupun ini Ramadan terakhir buat kita, tidak ada penyesalan nanti di akhirat. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita, pastikan inilah Ramadan yang mengantarkan kita kemana? Ke surga itu. Coba tahun ini bapak-bapak dan ibu-ibu berazam untuk bisa iktikaf. Masya Allah itu ya. Khawatir Pak kita tidak punya jawaban nanti di akhirat. Karena ini syariat yang sangat Rasul jaga Pak seumur hidup. Bapak-bapak mah, Pak itikaf mual yang domba kap cuma Pak. Aduh. Kan itikaf Pak piala itik Pak ya. Domba kap. Kita ngeles Pak saking mau itikaf gitu. Pak itikaf mual nanti domba kap cuma Pak. Aduh naudzubillah ya. Ini Bapak Ibu yang kita jaga Pak. Masya Allah, jangan sampai corona ini tidak leluasakan kesibukan kita bersama Allah. Kenapa? Boleh jadi tahun-tahun berikutnya orang corona sudah tidak ada, tapi kita pun sudah tiada. Saya Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu ini Pak fokus membuat program di Al-Multajam ya, dengan jamaah. Karena kita punya harapan bertemu Ramadan tahun ini. Tetapi beberapa hari yang lalu kan ketua DKM-nya itu meninggal Bapak Ibu dalam kondisi sehat, dalam kondisi sedang sibuk menyiapkan program Ramadan. Ternyata ada saudara-saudara kita yang usia tidak sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Betul Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu diperkenankan oleh Allah masuk Pak Ramadan tahun ini, itu anugerah Pak. Itu anugerah. Jangan pernah disia-siakan. Karena apa? Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak alokasi kesempatan bertemu Ramadan tahun ini. Betul kan? Maka bagaimana cara mensyukurinya? Al-iktinam fi ta'atillahi kullu. Menenggelamkan diri untuk terus beribadah di 30 hari Ramadan ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan jatah usia. Baik. Ini baru mukadimah Bapak Ibu sekalian ya. Kita belum masuk materi. 9 kali Rasul ketemu Ramadan sudah sangat cukup Pak untuk menjadi rajulul quwwah, laki-laki yang kuat, membangun komunitas yang kuat untuk memenangkan segala-galanya.
kita ketemu Ramadan sekian puluh kali, tetapi khawatir kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka rumusnya adalah 3 hal. Kenapa Rasulullah SAW itu bisa menjadi lelaki-lelaki hebat dan menciptakan generasi hebat ketika itu hanya dengan 9 kali Ramadan? Karena ternyata Ramadan itu menghadirkan 3 hal yang akan membuat kita bisa memenangkan, bisa membangkitkan apapun yang akan kita raih di kehidupan ini. Yang pertama adalah tanqiyah, yang kedua adalah tamayus, dan yang ketiga adalah tarbiyah. Pertama apa Pak? Pertama barusan? Ini belum 2 detik loh. Tanqiyah. Yang kedua? Bu, yang kedua Pak? Bukan tamusu Pak, tamayus ya. Ya tamusu Pak. Itu mana tidak ampera Pak. Tamusu. Yang ketiga adalah tarbiyah. Inilah 3 hal yang diperlukan kita untuk membangkitkan kekuatan umat Pak, memenangkan semua arena-arena pertempuran di kehidupan ini cuma dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini disediakan oleh Ramadan. Tanqiyah, tamayus, dan tarbiyah itu. Ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan 3 ini Pak, kita akan terus naik level itu. Kan Rasulullah Pak, Ramadan pertama naik menang Badar kan, Ramadan berikutnya naik menang Khaybar, sampai naik menang Ahzab kan, sampai naik menang Futuh Mekah itu. Grafiknya begini Bapak Ibu, ke atas itu. Kita apa kadang naik turun lagi, naik turun lagi gitu ya. Kita masa tidak stabil gitu ya grafiknya itu. Rasul itu pas 9 tahun grafiknya naik, dikuatkan oleh Ramadan itu. Kita kadang naik turun Pak ya. Baik. Apalagi yang sedih itu adalah Bapak Ibu, ketika di ujung Ramadan perasaan kita bahagia ya, mendengarkan takbiran, besoknya mau 1 Syawal, ada perasaan bahagia. Saya tanya, kenapa perasaan kita bahagia? Pasti jawabannya mau tarawih deui. Aduh, sedih ya Bapak Ibu ya. Mau puasa deui. Seakan-akan semua itu beban Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus bahagia, kenapa? Karena kita menyambut tanggal 1 Syawal Pak, di mana kita bergembira. Tetapi alasannya bukan karena mau tarawih deui, mau ini. Alhamdulillah Ustaz mau tarawih deui. Masya Allah ya. Berarti memang ada yang salah dengan Ramadan kita itu. Yang pertama Pak, tanqiyah. Yang kedua tamayus. Yang ketiga tarbiyah. Inilah 3 syarat dan 3 prasyarat penting bagaimana cara kita membangkitkan kekuatan umat. Minimal pribadi kita menjadi orang yang naik level ketakwaannya, naik level kesabarannya, naik level kejuhudannya, naik level keistiqomahannya, naik level semua nilai-nilai kebaikan itu tumbuh dan grafiknya naik. Itu berkat Ramadan. Satu adalah tanqiyah. Apa arti tanqiyah? Seleksi. Tidak ada bulan yang menyeleksi umat Islam secara ekstrim Pak, kecuali bulan Ramadan. Nanti di Ramadan ini akan kelihatan mana mukmin sadik, mana mukmin ghair sadik, mana mukmin yang asli, mana mukmin abal-abal itu. Itu kelihatan di Ramadan ini. Mana mukmin yang abal-abal tuh ininya lawannya asli ya, original ya, original. Mana mukmin yang abal itu ya. Jadi mana yang sah, mana yang tidak sah, KLB mana itu Pak? Oh dibahas. Apa itu maksudnya ya? Itu Bapak Ibu, tidak ada bulan yang menyaring ini Pak dengan ekstrim umat Islam itu kecuali bulan Ramadan. Penyaringannya 4. Bapak Ibu lihat, karena di bulan ini Pak ada 4 saringan yang membuat kita ini terpisah itu. Mana mukmin yang real, mana mukmin yang abal-abal. Saringan pertama adalah saum min Ramadan wajibun. Wa kathiru minan nas tangfiru anil fardi. Ramadan itu bulan yang diwajibkan berpuasa, dan kebanyakan kita Pak tidak suka diberi kewajiban. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak umat Islam yang tidak saum Pak di bulan Ramadan? Tuh disaring itu Pak. Tidak semuanya saum. Tidak hanya di negara Indonesia Pak, di Mesir saja itu banyak yang tidak saum Pak. Biasa begini.
Masya Allah, udah kesaring kelihatan Pak, mana mukmin yang real, mana mukmin yang abal-abal itu. Tidak semuanya bisa saum. Ini saringan pertama. Gara-gara Pak nyeri hati Pak, batal buka puasa. Pak kenapa buka? Kan saya sedang sakit. Bukan sakit itu yang bikin bakal apa? Boleh buka itu. Kan dalam Al-Quran pas 184 ya. Wa man kana maridun aw ala syafarin fa'iddatu min ayamin. Barang siapa yang sakit dan safar, dia boleh berbuka, diganti dengan hari yang lain. Gara-gara nyeri hati Pak buka itu. Pak kenapa buka? Kan saya lagi sakit. Eta gara-gara nyeri hati Pak buka puasa. Bukan begitu Pak. Ibu-ibu gara-gara jerawatan buka, kenapa sakit? Kita jerawat. Bukan sakit itu Bapak Ibu yang menjadi udzur syar'i kita boleh berbuka. Masya Allah. Bapak Ibu saya tanya, berapa persen Pak umat Islam di dunia yang saum coba? Gak sampai 100%. Bahkan banyak yang tidak saum, walaupun tidak menampakkan bahwa dia tidak saum. Lihat di warteg-warteg ke bawah itu Pak. Bergelantungan kakian begitu ya. Betul Bapak Ibu sekalian? Tidak semuanya saum Pak. Yang kedua Bapak Ibu, saringan yang kedua adalah saum min Ramadan syahrun kamilun muttasilun. Saum di Ramadan itu saum 30 hari berturut-turut dan tidak boleh diselang. Kira-kira makin banyak yang berguguran? Tahu kan? 30 hari ya, tidak boleh diselang dan harus berturut-turut. Kalaupun saumnya tidak batal Pak, tapi lihat konsentrasi ibadahnya itu, banyak yang tumbang itu. Tarawih itu cuma 10 hari pertama saja Pak. 10 hari kedua sudah tarak sawareh itu. Ada kemajuan safnya Pak, makin maju itu. 10 hari terakhir tarawih itu Pak. Tarak ke masjid itu. Orang berguguran Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya. Kenapa? Ini ibadah 30 hari tidak boleh diselang, harus berturut-turut. Orang banyak berguguran Bapak Ibu. Kalaupun tidak berguguran saumnya, tapi berguguran semangat ibadahnya. Tumbang. Betul enggak? Makin tersaring Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Ya. Yang ketiga, saringan yang ketiga di Ramadan ini adalah as-saum fi Ramadan khuruj anil ma'luf. Saum di Ramadan itu mengeluarkan kita dari kebiasaan. Tidak semua orang Pak ketika dikeluarkan dari kebiasaan itu sukses. Betul? Kebiasaan kita pagi sarapan Pak. Di sini banyak Pak ya. Ada surabi, ada bubur itu. Saya Bapak Ibu kalau habis sholat subuh, kita ada kajian yang mau tajam. Setelah itu Pak kita nggak bubur keluar bareng-bareng gitu. Setiap hari ada bubur, kadang nasi koneng gitu Pak. Maka di sini juga bisa begitu Pak. Ya nggak apa-apa sampai jam 12 jangan kerja lah gitu Pak. Nggak bubur gitu. Kemudian siang makan, sore makan Pak ya. Oleh Allah dikeluarkan dari kebiasaan ini. Satu hari itu kita tidak boleh makan. Banyak yang gagal nggak Pak? Banyak. Apa bukti kegagalannya? Saum kita pahami bukan melatih kita untuk mengurangi makan, tetapi melatih kita untuk memindahkan jadwal makan. Itu kegagalan. Sarapan, makan siang Pak, makan sore kita bawa semuanya ke malam itu. Itu kegagalan Bapak Ibu sekalian. Saum itu bukan memindahkan jadwal makan, tetapi kita dilatih untuk mengurangi makan. Dan kita Pak semuanya dibawa tuh ke maghrib itu. Memang ada kurma Pak, ini sunnah katanya. Rasul itu demi Allah Bapak Ibu sekalian. Yang Rasul makan ketika maghrib cuma tatu rutab, kurma basah saja. Kalau tidak ada kurma basah apa? Tamar, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering apa? Surbatun minal ma, beberapa teguk air. Kita memang ada kurma, tetapi itu bagian terkecil dari menu kita itu. Kita ini gagal Bapak Ibu sekalian. Memang ada kurma Pak, tapi bakso Pak ya, kerupuk ojai Pak, cilok. Aduh, Masya Allah itu. Ustaz, alhamdulillah saya ada sunnah jadi kurma. Tapi itu cuma mukodimah hungkul itu. Ya. Ini kita gagal, Pak. Kita nggak bisa dikeluarkan dari kebiasaan. Kenapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, justru ketika Ramadan, ketika sawah punya penyakit pencernaan.
Ya karena itu kita nggak bisa jaga makanan itu, Bapak Ibu sekalian. Ini kegagalan gitu, Pak. Tersaring gitu. Saya kemarin cerita, Ustaz, ada beberapa jamaah yang justru ketika Ramadan itu berat badan nambah. Berat badan nambah itu. Kenapa? Karena pada taraweh ada semangat balas dendam itu. Tuang bakso dicegat, ya. Bakso tahu dicegat. Soal sepatu dicegat, semua dicegat gitu ya. Sambil kita habis taraweh kan capek, Bu, nonton sambil makan kan. Itu kebiasaan yang kurang bagus. Kenapa? Kesehatan kita kan terganggu kalau kita banyak makan sebelum tidur. Bapak Ibu coba nantilah di sini ada kajian, misalnya siapa? Ustadz Ardian saya atau Ustadz Fajrin, Bapak Ibu sekalian, membahas tentang Rasulullah di bulan Ramadan. Kita potret dengan utuh bagaimana Rasulullah itu di Ramadan, dari hari pertama sampai hari terakhir. Kita harus dapat kejelasan, harus dapat info yang betul-betul utuh ya Ustadz ya. Kenapa? Karena khawatir banyak aktivitas kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini saringan yang ke berapa? Yang ketiga. Bahwa Ramadan itu mengeluarkan kita dari segala kebiasaan. Yang biasanya ini, biasanya itu, Pak, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semuanya sukses dengan kebiasaan yang baru itu, new normal itu ya, selama Ramadan. Kemudian saringan yang keempat, kira-kira makin berguguran enggak? Makin berguguran. Saringan yang keempat apa? Saum fi Ramadan saumun hakikiyun. Saum di Ramadan itu adalah saum hakiki, Pak, yang sebenar-benarnya saum. Maksudnya apa? Tidak hanya menahan rasa lapar, tidak hanya menahan rasa haus, Pak, tetapi menahan segala syahwat yang ada. Dan kita banyak yang gagal itu, betul? Ibu-ibu coba lihat. Kalau di sini mah nggak ada lah, ini mah ibu-ibunya ahli surga semua insya Allah. Bapak Ibu, ketika Ramadan, Pak, justru ada syahwat yang kita umbar. Apa itu? Kasratut tasyawq bila hajah. Banyak belanja di luar kebutuhan itu, dengan alasan banyak yang baru dan banyak diskon besar-besaran. Orang Pak banyak belanja, itu syahwat bukan? Dan ulama mengatakan apa? Itu adalah Pak lususus Ramadan, predator yang akan menghabisi amal soleh, pahala bulan Ramadan. Kasratut tasawuf bila haja, Ibu. Banyak belanja di luar kebutuhan itu. Alasannya apa? Masih banyak mumpung banyak barang baru dan banyak Masya Allah. Itu ujian, Bu, dengan syahwat kita itu. Kalau ibu mau belanja, Bu, mendingan habis Ramadan pas lebaran lah. 1 Bu kosong, 2 marurah, cuma tarutup itu aja. Cuma itu masalahnya, Pak. 1 Bu ya tepas sedap, Bu. Yang kedua kita sedang tidak saum, yang ketiga marurah. Cuma masalahnya tarutup itu aja. Iya, Pak. Banyak orang yang tidak bisa saum sebenar-benar saum. Saya tanya Bapak Ibu, apa arti Ramadan? Ramadan itu kan artinya yarmadu, Pak, membakar. Membakar apa? Kata Al-Qurtubi, yarmadul ad-dunub bi a'malis salihah. Membakar dosa dengan amal soleh. Hari kita mah dibalik, Pak. Membakar itu memang hati banyak kebakar. Tetangga bolak-balik belanja, kita belum punya uang, kebakar nggak, Pak? Pak, kapan kita belanja? Pak, emosi mudah kebakar, Pak. Sering pasia, sering berantem, sering jida, Pak. Sering nyarekan orang gitu ya. Itu Ramadan diuji sekali. Kalau kita masuk Ramadan ini nggak bisa dijaga, Pak, gagal itu Ramadan kita, betul nggak? Apa kata Rasul? Fala yashab, jangan ropas, jangan lago, jangan yashab. Tetapi kadang hal ini tidak bisa kita jaga gitu. Kalau orang, Pak, tidak bisa menahan dari dusta, kan? Tidak bisa menahan dari lago dan rofas, maka yashab, Allah tidak butuh dengan saumnya itu. Ya enggak? Hadis Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira banyak yang makin tersaring? Pak. Dengan 4 saringan ini, Bapak Ibu, aduh, orang berguguran. Saringan kedua berguguran, saringan ketiga berguguran, saringan keempat berguguran.
Makanya ibu-ibu yang sudah menyediakan banyak puluhan kaset episode terbaru dari Korea Bu ya, lo bisa ngasih ditonton. Itu ulama ternyata masuk kategori lago, banyak menghabisi waktu penuh kesia-siaan. Baik, ini saringan pertama Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Apa? Syarat pertama untuk bisa menjadi orang-orang yang memenangkan Pak semua pertempuran dalam hidup ini adalah karena kita dihasilkan dari proses seleksi yang sangat ketat. Betul? Kita menjadi umat Pak yang dilahirkan dari proses seleksi yang sangat ketat tadi itu. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah bagian dari yang sukses dalam seleksi itu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua apa Bu? Pertama tanqiyah, kedua tamayuz. Ya. Apa arti tamayuz Bapak Ibu? Tanqiyah proses seleksi, tamayuz proses keistimewaan. Kita ini umat yang sangat istimewa. Apa buktinya? Sebelum Ramadan kita diwajibkan melaksanakan saum apa Bapak Ibu? Saum apa sebelum Ramadan? Kita diperintahkan saum apa? Sebelum datang Ramadan. Apa Bu? Rajab dan Sa'ban. Saum apa itu namanya? Saum Rajab. Kita diwajibkan melaksanakan saum Asyura, Pak ya. Saum apa? Asyura tanggal 10 Muharram. Itu peringatan tentang apa, Pak? Peringatan kemenangan Nabi Musa atas kekalahan Fir'aun. 10 Muharram. Maka kata Rasulullah, kamilah yang berhak untuk merayakan kemenangan itu dengan melaksanakan saum, kata Rasul. Tetapi para sahabat merasa kekhawatiran. Kalau kita saum tanggal 10 Muharram, khawatir kita ini sama seperti orang Yahudi. Maka Rasul berjanji tahun depan kita akan melaksanakan Ibu kata Rasul itu, kita akan melaksanakan tahun taksu'anya, kan begitu. Jadi Ramadan itu Bapak Ibu adalah bulan Ramadan yang memisahkan kita dari tradisi orang Yahudi, memperingati kemenangan Nabi Musa tanggal 10 Muharram. Kemudian terjadi perpindahan kiblat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kita ingin dipisahkan dari siapa? Yahudi. Karena ketika Rasul datang ke Madinah, kemudian melaksanakan sholat selama 16 bulan, itu menghadap ke mana Pak? Ke Baitul Maqdis. Bapak Ibu lihat di kitab Ali As-Sobuni yang baru sebulan kemarin Pak meninggal di Mekah. Dr. Ali As-Sobuni. Tahu bulan ini, bulan Rajab yang meninggal beliau kemarin. Buku beliau yang paling fenomenal adalah Tafsir Ahkam, yang saya kaji di Al-Multajam. Di kitab beliau ini kan beliau menyampaikan Rasulullah itu ketika di Madinah, Pak, awal-awal datang Rasul di Madinah itu menghadap sholat itu kemana? Ke Baitul Maqdis, ya kan? Dengan harapan apa? Bisa merayu hati orang-orang Yahudi di Madinah. Karena ketika Rasul datang ke Madinah sudah ada 3 kabilah besar Yahudi, Quraidah, Hunaiko dan Nadir itu yang menguasai politik, sosial dan ekonomi Madinah itu dengan sistem ribanya itu Ustaz. Itu Yahudi Pak. Makanya Rasul datang dari Mekah ke Madinah. Bagaimana cara menarik hati dan simpati orang-orang Yahudi? Menghadapkan sholat ke Baitul Maqdis. Itu Bapak Ibu ya. Tetapi setelah 16 bulan Rasul menghadapkan ke Baitul Maqdis, Yahudi Pak makin keras olok-oloknya. Apa kata mereka? Syekh Ali As-Sobuni mengatakan Muhammad punya agama baru, tetapi kiblatnya ikut sama kita. Itu agama apaan? Gitu bahasanya Pak. Maka Rasul mengadahkan wajahnya ke langit, ingin pindah kiblat. Bapak Ibu sekalian ya, ingin pindah kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan qul huwallahu
Tertua Pak ya. Rasulullah minta pindah kiblat Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah syariat perpindahan kiblat untuk membedakan kita dengan Yahudi. Jadi Ramadan itu Pak isyaratnya apa? Kita harus menjadi umat dengan karakter sendiri. Jangan ikut-ikutan budaya lain. Karena di Ramadan ini kita sedang diberikan dua isyarat untuk beda sama Yahudi Pak. Ya, kaum yang banyak dibahas di dalam Al-Quran yang kerjanya apa? Berbuat kerusakan. Ini Pak, kalau kita ingin menjadi karakter yang unggul, tidak boleh kita jadi plagiat gitu bahasanya ya. Harus menjadi karakter diri sendiri. Anna muslimun qabla kulli syai' begitu. Ironis Bapak Ibu sekalian, kita ini Pak ketemu Ramadan terus, tetapi hidup kita Pak, gaya hidup kita tidak beda dengan mereka itu. Ini ironis sekali. Justru Ramadan itu turun untuk kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh sama dengan Yahudi Pak. Ekonomi kita Yahudi Pak ya. Gaya hidup kita Yahudi ini. Ini naudzubillah min dzalik. Tidak akan pernah menang Pak umat kayak begini yang hanya ngebebek gitu. Yang hanya copy paste budaya-budaya dari lain. Bapak Ibu sekalian, lihat Bapak Ibu, Islam ini pernah menjadi puncak peradaban Pak, soko guru ya, sampai menguasai 2/3 dunia itu. Gara-gara apa? Gara-gara kita punya karakter sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Yang sekarang makin bias Pak, makin bias itu ya. Masya Allah itu. Maka salah satunya punten Bapak Ibu sekalian, isyarat dari Qardawi adalah ketika masuk Ramadan ini Bapak Ibu, minimal kita melakukan muqatta'ah. Apa itu muqatta'ah? Membaikot ya untuk diri sendiri produk-produk dari Yahudi misalnya gitu Pak. Apalagi yang berkaitan dengan Israel. Karena kata Qardawi Bapak Ibu sekalian, barang Yahudi yang kita beli itu sekian puluh persennya Pak dipakai membeli senjata untuk menembaki saudara-saudara kita di mana? Di Palestina. Dan ini adalah sebuah analisa dari doktor Yusuf Qardawi. Maka salah satu semangat yang harus tumbuh di Ramadan ini adalah saya tidak boleh sama dengan Yahudi Pak. Gaya berkeluarga kita Pak ya, gaya kita membangun anak-anak, gaya kita membangun keluarga, gaya kita membangun kehidupan tidak boleh sama dengan Yahudi gitu. Nah ini Bapak Ibu namanya tamayus Pak. Kita ini harus punya ciri umat yang berkarakter, yang tidak sama dengan umat yang lain. Kira-kira kalau yang kayak begini Pak, kira-kira jadi unggul nggak nantinya? Pertama hasil seleksi, yang kedua istimewa, gitu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena waktu, tarbiyah. Apa yang diberikan, apa yang ditarbiyah di Ramadan ini untuk kita ada 3 Pak. 1, yurabbil muslimina anistijabatin kamilah fima amarullah. Ramadan itu mentarbiyah kita untuk cepat merespon perintah-perintah Allah. Di Ramadan ini Bapak Ibu segala perintah Allah ada itu. Sholatnya ada, Pak ya, saumnya ada, tilawahnya ada, sedekahnya ada, itikafnya ada, umrohnya semua ada Bapak Ibu di Ramadan ini. Dan oleh Allah dilatih Pak selama 30 hari untuk cepat merespon. Kira-kira keluar dari Ramadan kita terbiasa tidak? Oh Bapak Ibu, kita pasti terbiasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena selama Ramadan kita digembleng oleh Allah, kita dibina, ditatar oleh Allah selama 30 hari untuk merespon perintah-perintah Allah. Dan keluar dari Ramadan ini pasti kita terbiasa dengan perintah itu. Betul? Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Ketakwaan butuh proses pelatihan. Dan ternyata Ramadan adalah sebagai proses pelatihan kita untuk menuju ketakwaan. Bapak Ibu biasa saum di bulan Ramadan. Keluar Ramadan pasti biasa saum Senin Kamis Pak, saum Daud itu. Kita biasa melaksanakan taraweh. Keluar Ramadan pasti biasa melaksanakan tahajud. Bapak Ibu selama Ramadan kita baca Al-Quran, maka keluar Ramadan akan terbiasa bersama. Nah itu apa namanya tarbiyah itu. Andaikan Ramadan tidak pernah menyapa kita, sulit sekali kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai proses
pelatihan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Ramadan yurabbil muslimina an kaffi syahwatihim. Ramadan itu mengedukasi kita untuk pandai menahan hawa nafsu. Bagaimana logikanya? Bapak Ibu, bubur jam 8 pagi halal tidak? Halal. Boleh kita makan? Tidak kalau kita sedang saum, Pak. Padahal halal itu. Betul, Ustaz? Bakso apa yang nggak lewat ke depan rumah halal nggak? Halal, boleh makan? Boleh dimakan, Pak? Boleh kalau kita lagi saum, kalau nggak saum. Tapi kalau nggak saum tidak boleh. Yang halal saja bisa kita jaga, Pak, selama saum. Itu latihan bukan? Maka orang yang mudah menjaga dari yang halal akan lebih mampu menjaga dari yang haram. Itu rumus. Soal kembali, orang yang dilatih mampu menjaga dari yang halal, dia akan lebih mampu bisa menjaga dari yang haram. Yang halal saja bisa dia hindari, apalagi. Nah itu Bapak Ibu, yurabbil muslimina an kaffi syahwatihim. Maka orang-orang yang keluar dari Ramadan, Pak, nggak mungkin melakukan yang haram. Kenapa? Yang halal saja bisa dia hindari, apalagi yang haram. Betul Pak ya? Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, Ramadan yurabbil muslimina bisyu'urin 'azimah. Ramadan itu melahirkan perasaan besar apa Bapak Ibu? Kita mudah empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapapun di Ramadan ini, baik kaya maupun tidak, dilatih oleh Allah untuk merasakan rasa lapar, rasa haus, Pak. Orang seperti ini akan mudah merasakan penderitaan orang-orang yang sedang kelaparan, kehausan. Betul? Masya Allah ya, di sini ada kalimat sangat indah sekali. Ini sebentar Bapak Ibu ya. Nanti aja lah, nanti disampaikan. Jadi Bapak Ibu, orang kaya sekalipun di Ramadan ini pasti merasakan rasa lapar, rasa haus dan lain sebagainya. Orang-orang yang dibina seperti ini untuk merasakan haus, merasakan lapar dan seterusnya, itu mudah merasakan penderitaan saudara-saudaranya yang sedang mengalami kehausan, kelaparan dan lain seterusnya Bapak Ibu. Inilah jiwa empati. Maka di Ramadan ini melatih sense of respon, sense of saya bahasa Indonesia Pak ya. Dilatih kita untuk merespon Pak, dilatih kita untuk menjaga, dan dilatih kita untuk berempati itu ya, terhadap masalah-masalah saudara-saudara kita yang lain. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, proses seleksi yang begitu indah dari Ramadan yang akan menghadirkan umat yang punya kekuatan. Proses seleksi, proses pengistimewaan, dan proses edukasi tarbiyah ya. Inilah yang dilakukan oleh Ramadan yang membuat Rasulullah dan para sahabat tampil menjadi manusia-manusia terbaik yang bisa memberikan kebaikan, bahkan bisa menghantarkan Islam ini menjadi agama terbaik ketika itu. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini menyadarkan kita Bapak Ibu untuk kembali mengambil estafeta ya, kebangkitan umat ini. Karena tidak ada momentum untuk membangkitkan kekuatan umat kecuali ketika di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan terkait materi kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat, tapi ada kebaikan buat kita bersama insya Allah. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu silakan ada yang dipertanyakan, saya persilahkan. Silakan Ibu dan Bapak kalau ada yang disampaikan terkait materi hari ini. Ini sepertinya hatinya sudah siap untuk nyambut Ramadan ya Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ya Ustaz ya? Kalau tidak ada Ibu dan Bapak, mohon maaf hari ini saya menyampaikan di ujungnya percepat Pak ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya paham. Kalaupun tidak paham nanti bisa ditanyakan Pak tentang tanqiyah, tamayus dan tarbiyah ini sebagai prasyarat kita untuk meraih kebangkitan. Karena tidak mungkin ada kebangkitan tanpa tiga prasyarat ini Pak. Dan ternyata tiga-tiganya dihantarkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini membangkitkan semua nilai, semua benih-benih kebaikan di kehidupan kita ya. Membangkitkan kesolehan kita, membangkitkan kesabaran kita, membangkitkan keistiqomahan kita, membangkitkan ketakwaan kita, membangkitkan semua nilai-nilai dan benih-benih kebaikan di kehidupan kita. Tidak hanya buat sendiri, tapi juga buat keluarga dan buat masyarakat sejauh jangkauan kita.
Maka ibu dan bapak sebagai seorang muslim ketika masuk Ramadan ini tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang bisa menebarkan kebaikan. Karena sangat ironis ketika datang bulan terbaik ini yang menghimpun segala kebaikan, tapi kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak tumbuh menjadi pribadi yang bisa menebarkan kebaikan. Maka 3 kuncinya Pak. Ini bulan terbaik, maka jadilah manusia-manusia terbaik yang bisa memberikan dan menebarkan kebaikan bagi sesama. Itu rumus ya, saya ulang kembali. Maka di bulan terbaik ini tumbuhlah menjadi pribadi yang baik dan bisa menebarkan banyak kebaikan bagi sesama. Maka klop Bapak Ibu, Ramadan Karim, Rajulun Karim, kan begitu ya. Bulan yang banyak menebarkan kebaikan dan kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menebarkan banyak kebaikan bagi sesama. Saya tutup dengan kalimat doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.